Bagaimana kabar kalian? Yang pasti baik-baik saja kan? Katanya kalian bosan ya di rumah ya? Kalau gitu, kita main-main aja yuk. Mau? Selamat datang di Let's Play Magic. Fokuskan pandangan mata, pusatkan pikiran, dan tentu saja siapkan cemilan. Kita akan bermain game interaktif. Di sini saya menyiapkan 9 kartu bergambar yang susunannya seperti ini. Tugas kalian yang pertama yaitu tunjuk jari kalian ke kartu yang bertuliskan Start. Ketika saya bilang pindah, maka pindahkan jari kalian ke kiri atau kanan, atas atau bawah sebanyak 1 kali. Paham? Ingat, tidak boleh berpindah secara diagonal. Oke, kita mulai. Posisi jari menunjuk ke kartu Start. Ingat ya, ke kartu Start, jangan yang lain. Jangan kartu remi, apalagi kartu monopoli. Siap? Sekarang pindah. Sudah? Karena kalian sudah pindah dari kartu Start, maka kartu Start saya hilangkan. Jangan lupa setiap saya bilang pindah, maka pindahkan fokus ke gambar yang ada di sisi kiri atau kanan dan atas atau bawah saja. Jangan berpindah secara diagonal. Sekarang pindah. Sudah? Kalian pasti tidak memilih gambar lampu kan? Jadi lampu saya hilangkan. Sekarang kita mulai lagi. Pindah. Dan saya yakin kalian tidak memilih gambar pohon, maka pohon saya hilangkan. Pindahkan sekarang. Saya tahu kalian tidak memilih gambar rumah, maka rumah saya hilangkan. Lagi. Pindah. Dan kalian tidak memilih matahari kan? Oh, matahari saya buang saja. Pindahkan lagi. Batu bara akan saya hilangkan karena tidak kalian pilih kan? Lagi-lagi, pindah. Dan kalian tidak memilih air kan? Sekarang yang terakhir. Pindahkan jari kalian. Apakah ini yang kalian pilih? Jika iya, silakan matikan alat-alat listrik yang tidak terpakai karena ini adalah lambang PLN. Jangan sampai tagihan listrik kalian membengkak. Terima kasih. Jumpa lagi dengan Pak Widi. Kalau ada Pak Widi, tentunya belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tema 9, subtema yang pertama. Apa saja yang akan kita pelajari? Ini dia. Yang pertama yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai masyarakat, yang tentu saja berkaitan dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, wawancara, mulai dari membuat daftar pertanyaan sampai membuat laporan wawancara. Kemudian yang ketiga, tentang sumber energi dan perubahan bentuk energi, meliputi jenis-jenis energi yang digunakan sehari-hari. Lalu yang keempat, sumber daya alam, masih berkaitan dengan sumber energi dan ketersediaannya di alam. Kemudian yang kelima adalah tempo dan nada. Kalau ini berkaitan dengan menyanyikan sebuah lagu. Itu dia materi-materi kita. Seperti biasa, tonton terus video ini sampai habis ya. Listrik adalah sumber energi utama mati lampu deh. A few moments later. Alhamdulillah. BTW, kenapa ya kadang kita sering mengalami mati lampu, kadang sampai lama banget? Nyebelin nggak sih tuh? Kira-kira kenapa ya bisa kayak gitu? Salah satu penyebabnya yaitu karena menipisnya sumber energi yang bisa dipakai untuk membangkitkan listrik.
Menipisnya sumber energi ya karena apa ya? Karena kita semua boros. Ibarat kalian makan nasi nih, kan kalian harus ada beras, ada air, lalu dimasak. Masalahnya kalau ada beras, ada air, tapi nggak ada yang buat masak gimana? Atau ada beras, ada yang buat masak, tapi nggak ada air, ya sama saja, nggak akan jadi nasi. Makanya PLN sebagai satu-satunya perusahaan penyedia listrik harus menggilir pemakaian listrik. Supaya apa? Supaya yang lainnya juga tetap kebagian listrik. Tahu nggak kalian di mana tempat PLN memproduksi listrik? Salah satunya yang terbesar yaitu ada di Jawa Timur, tepatnya di Paiton. Ini adalah PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap yang ada di Paiton. Pabrik listrik ini mensuplai listrik untuk Jawa dan Bali loh. By the way, yang hitam-hitam itu apa ya? Coba kita lihat. Oh, ternyata ini adalah batu bara. Batu bara ini dipakai untuk bahan bakar ketel uap. Iya, ketel uap, tapi di sini ketelnya super duper besar yang ditaruh di dalam sana. Nah, perlu kalian tahu, batu bara tadi itu berasal dari Kalimantan. Tepatnya di daerah Kalimantan Selatan. Kita coba ke sana aja yuk. Wah, bagus ya. Serasa pengen nyanyi nih. Lagu apa yang cocok ya? Ini aja kali ya. Alam yang bebas luas, kaya tiada. Ya namanya musik itu nggak sembarangan ya. Ada dua hal penting yang perlu kalian ketahui ketika menyanyi biar lagunya enak didengar. Yang pertama adalah nada dan yang kedua adalah tempo. Keduanya itu harus match, harus kompak. Apa itu nada? Nada itu adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Contohnya seperti ini nih. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Gratte-moi la puce que j'ai dans le dos. Sedangkan tempo adalah cepat lambatnya sebuah musik atau lagu. Contohnya yang paling jelas ketika kalian nyanyi dengan iringan alat musik, kadang tuh nyanyinya lebih cepat daripada musiknya, atau sebaliknya, kadang musiknya yang ketinggalan. Supaya ketika nyanyi dan musiknya itu bisa klop, kita bisa pakai alat yang namanya metronom. Yang ini. Bukan metro mini, metronom ya. Alat ini berfungsi untuk mengukur tempo lagu, jadi nanti bisa pas antara vokal dan musiknya. Metronom tuh ada 3 jenis. Ada metronom manual, ada metronom digital, dan pula metronom yang berbentuk aplikasi. Kalian bisa pilih sesuai keperluan kalian. Kembali ke Kalimantan. Apa ini? Kok jadi gini sih? Oh, tahu. Itu tadi adalah bekas tambang batu bara. Batu bara harus digali dari dalam tanah, ibarat celengan yang dilubangin bawahnya, lalu kalian ambil uangnya dikit-dikit. Lama-lama ya habislah celengan itu. Sama dengan batu bata. Batu bara. Oh ya, batu bara ada di dalam tanah sejak jutaan tahun yang lalu. Ketika diambil terus-menerus, lama-kelamaan ya nanti akan habis. Dan sayangnya, batu bara ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Alias kalau habis, ya udah nggak ada lagi. Selain batu bara, ya, sumber daya alam yang nantinya akan habis yaitu minyak bumi. Dua sumber daya alam ini sampai saat ini masih jadi andalan sebagai sumber energi utama.
Itu sekarang. Tapi nanti beberapa puluh yang akan datang kita harus siap-siap dengan sumber energi yang lain. Dan sumber energi itu disebut sebagai sumber energi alternatif. Yang justru sumber energi alternatif itu berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Coba sekarang kita kelompokkan sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya, yakni yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui antara lain ada air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui itu ada minyak bumi, ada batu bara, gas alam, dan barang tambang lainnya. Selain ketersediaannya yang terbatas, tambang batu bara juga dapat merusak lingkungan seperti yang kita lihat tadi. Makanya tak jarang banyak masyarakat yang menolak adanya penambangan batu bara ini. No. Contohnya dari hasil wawancara berikut ini. Bang, terkait aksi hari ini, itu harapan Pian sebagai kami terkait tambang ini kami berharap sebenarnya aksi ini lebih dibumingkan lagi, dan jadi lebih banyak lagi masyarakat bantu pemerintah kita untuk sama-sama kita menolak tambang ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya kan kita hari ini belum ditambang itu sudah banjirnya luar biasa. Dan kalau itu soalnya sumber air itu rusak, bagaimana kita bisa mengairi sawah itu? Artinya hari ini semua berkomitmen juga dari masyarakat untuk sama-sama. Seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya kita dengan sangat-sangat tegas menolak adanya pertambangan batu bara di Hulu Sungai Tengah. Apakah akan ada aksi lanjutan lagi, Bang? Insya Allah kami akan 2-3 hari ini akan koordinasi dengan kawan-kawan seluruh OKP yang ada di Ormas yang ada di Hulu Sungai Tengah. Nah, tadi kalian sudah melihat wawancara antara wartawan dengan masyarakat sekitar yang menolak adanya penambangan batu bara. Salah satu dari manfaat wawancara adalah memperoleh informasi yang kita butuhkan. Misalnya seperti tadi, kenapa masyarakat bisa menolak? Dari hasil wawancara tersebut diperoleh informasi alasan mengapa masyarakat menolak adanya penambangan batu bara. Wawancara bisa dilakukan dengan siapa saja kok, termasuk dengan ayah ibu kalian. Loh, kok bisa? Misalnya nih, ibu kalian habis dari pasar, lalu kalian tanya-tanya, Bu, habis dari mana? Dari pasar. Tadi beli apa, Bu? Tadi ibu beli ayam, kecap, bumbu dapur, dan beras. Memangnya ibu mau masak apa? Ibu mau masak ayam bakar. Asik. Nah, seperti itulah contohnya. Walaupun itu termasuk wawancara yang tidak formal, tapi intinya kan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Informasi tentang apa? Ya, informasi tentang masakan yang ibu akan buat. Tapi untuk wawancara yang sesungguhnya itu ada aturannya. Mulai dari persiapan sebelum wawancara, apa yang dilakukan saat wawancara, dan bagaimana setelahnya, itu semua ada. Sebelum melakukan wawancara itu hendaknya melakukan persiapan. Antara lain nih, yang pertama, menentukan maksud dan tujuan dari wawancara. Kita wawancara mau ngapain sih? Kemudian yang kedua, menentukan informasi apa saja yang akan kita kumpulkan. Kita mau mencari tentang apa, informasi apa yang akan kita cari. Kemudian yang ketiga, menentukan dan menghubungi narasumber. Kita bisa telepon, bisa WA. Kemudian yang keempat, membuat daftar pertanyaan. Ini yang paling penting. Orang wawancara mosok nggak tahu apa yang mau ditanyakan. Untuk pertanyaan, hindari pertanyaan yang jawabannya hanya ya atau tidak. Misalnya nih pertanyaan, apakah Bapak sebagai tokoh masyarakat? Kan jawabannya tinggal ya atau tidak. Lalu yang berikutnya, antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang berikutnya itu harus nyambung, harus klop. Misalnya nih, kalian tanya, mengapa kita harus menghemat sumber energi? Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membersihkan lingkungan? Jadinya kan jaka sembung bawa golok. Lalu yang berikutnya, saat wawancara, hal yang pertama dilakukan itu adalah mengucapkan salam dan menyapa. Halo, apa kabar?
Yang kedua, memperkenalkan diri. Misalnya, nama saya Mukidi. Yang ketiga, mengutarakan maksud dan tujuan wawancara. Kalian lakukan wawancara ini untuk apa? Misalnya untuk tugas atau memang untuk mau membuat laporan dan lain sebagainya. Lanjut yang keempat, menyampaikan pertanyaan dengan runtut, harus urut ya sesuai daftar pertanyaan. Kemudian yang kelima, mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara. Percuma nanti kita udah tanya-tanya sampai di rumah lupa. Yang keenam, minimal mengakhiri dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Sedangkan yang terakhir yang kita lakukan setelah wawancara yakni penyusunan laporan. Laporan wawancara itu terdiri dari beberapa bagian. Antara lain yang pertama, tema atau topik wawancara tentang apa? Tentang pertanian, tentang pertambangan dan apapun lah itu. Kemudian yang kedua, tujuan dan maksud dari wawancara. Seperti tadi, mau wawancara ini mau dibuat untuk apa? Kemudian yang ketiga, identitas narasumber itu harus disebutkan, namanya siapa, instansinya di mana. Lalu yang terakhir, yang keempat, ini adalah ringkasan isi wawancara. Lalu terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan, maka kita sebagai warga masyarakat punya hak dan kewajiban terhadap lingkungan, yang di dalamnya termasuk hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Lalu apa saja hak-hak kita? Hak kita yang pertama yaitu menikmati lingkungan dengan segar, menikmati udara segar, pagi-pagi, hijauan burung. Yang kedua, hidup aman dan nyaman. Kalau pohonnya rindang, udaranya sejuk kan kita jadi nyaman. Kemudian yang ketiga, menggunakan sumber energi, contohnya listrik. Kita bebas memakai listrik untuk apa aja. Kemudian yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam, misalnya kayu, tanaman-tanaman dan lain sebagainya. Yang kelima, terbebas dari polusi. Selain hak, kita juga punya kewajiban. Kewajiban yang pertama yaitu membersihkan lingkungan. Ya lingkungan di mana saja, entah itu di sekitar rumah kita, di jalan atau dimanapun lah. Lalu yang kedua, menjaga lingkungan tetap bersih. Kalau sudah dibersihkan, kita jaga caranya bagaimana supaya nanti tidak kotor lagi. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga lingkungan agar tidak tercemar dari polusi atau limbah. Biasanya ini pencemaran udara, air, dan tanah. Kemudian kaitannya dengan nomor 3 yaitu yang keempat, mengurangi polusi. Lalu yang kelima, menerapkan perilaku hemat energi. Supaya apa? Supaya nanti kedepannya kita masih bisa menikmati sumber-sumber energi yang ada. Demikian video kali ini. Jika ada salah dan keliru silahkan komen di kolom komentar. Untuk tugasnya ini dia. Sampai di sini aja.